Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan sehat dan semangat. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah dan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, apakah sudah hadir semua? Insya Allah hadir semua ya. Nanti dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis ataupun buku yang diperlukan untuk mencatat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada minggu yang lalu, kita telah belajar mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam dan juga hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Selain itu, anak-anak sekalian juga telah mengerjakan latihan soal mengenai materi yang kemarin. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan nilai yang bagus. Bagi yang belum mengerjakan soal, silahkan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Nah, pada pagi ini kita akan belajar mengenai pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pembelajaran kita pada hari ini merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama merupakan langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. A. Membangun masjid. Prioritas pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setiba di Madinah yaitu membangun masjid. Masjid yang dibangun bernama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Masjid tersebut memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai tempat melaksanakan ibadah, sebagai pusat kegiatan pendidikan, sebagai pusat tempat pengajaran keagamaan, sebagai tempat pengadilan, dan yang lainnya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga sebagai awalan pembangunan kota. Langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, yaitu yang disebut dengan kaum muhajirin, dengan kaum muslimin yang berada di Madinah, yang disebut dengan kaum Ansor. Sudah banyak kaum muslimin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, di antaranya yang tertera di dalam layar kalian, bisa dibaca ya. Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin agar masing-masing bersaudara atas dasar iman, yang merupakan hal yang dasar untuk membentuk umat yang kuat. Dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah terpecah. Dan jika umat ini bersatu, niscaya umat Islam akan menjadi lebih kuat. Bentuk kepedulian dalam persaudaraan antara kaum Ansor kepada kaum Muhajirin yaitu yang pertama memberikan modal dagang, yang kedua memberikan pekerjaan, yang ketiga memberikan lahan pertanian, dan yang keempat memberikan tempat tinggal. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah melakukan musyawarah dengan para sahabat, baik pada kaum Muhajirin maupun kaum Ansor. Musyawarah tersebut dilakukan untuk merumuskan pokok pemikiran yang kemudian akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang yang dibuat tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah ditulis pada tahun 623 Masehi. Adapun isi dari Piagam Madinah tersebut yaitu yang pertama, masyarakat Muslim dan juga Yahudi akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satunya diperangi musuh, yang lainnya wajib untuk membantu. Dan yang ketiga,
Apabila terjadi perselisihan antara keduanya, maka penyelesaian diserahkan kepada Nabi Muhammad selaku pemimpin tertinggi di Madinah. Pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang kedua yaitu meletakkan dasar-dasar pemerintahan. Di antaranya, A. Dalam bidang pemerintahan, yang diutamakan adalah prinsip musyawarah atau demokrasi, yaitu pemecahan masalah dengan cara bermusyawarah. B. Dalam kehidupan bermasyarakat, dilaksanakan ketentuan persamaan hak dan kewajiban antara sesama muslim. Dan yang C. Rasulullah menganjurkan agar mengasihi dan memelihara anak yatim, hamba sahaya, dan melaksanakan asas-asas keadilan antar sesama umat manusia. Pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang ketiga yaitu membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Para pengikut Nabi Muhammad melakukan hijrah dengan risiko nyawa dan juga harta. Mereka meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi dan meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Akibatnya, mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda apapun. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. A. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan tersebut berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan sedarah. Sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian B, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal untuk ditempatkan di masjid. Orang-orang tersebut dikenal dengan nama Ahlus Suffah, yaitu orang miskin atau yang sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Yang C, bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Kaum muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor. Sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Kemudian D, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Sebagai pendukung beliau juga membangun pasar sebagai pusat kegiatan perdagangan. E, bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Beliau juga memperluas lahan pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Kemudian yang F, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan pemberi zakat dengan penerima zakat. Nabi Muhammad juga mengoptimalkan pemanfaatan ghanimah dan jizyah untuk kesejahteraan rakyat. 4. Perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat ketika di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh penduduk termasuk orang Yahudi, Nasrani, dan juga kaum pagan. Mayoritas penduduk Madinah, suku Aus dan Khazraj menyambut baik ajaran Islam. Namun, orang Yahudi merasa tidak senang dan merasa tersingkir sejak kehadiran Nabi Muhammad dan para sahabatnya di kota Madinah. Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka sembunyi-sembunyi melepaskan diri dari kepemimpinan Nabi Muhammad dan menjalin hubungan rahasia dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Hal ini merupakan awal terjadinya peperangan dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan yang terjadi adalah pertama, Perang Badar. Perang yang terjadi pada tahun 623 Masehi. Terjadinya Perang Badar disebabkan oleh rasa iri orang-orang kafir terhadap keberhasilan Nabi Muhammad dalam menguasai dan mempersatukan masyarakat Madinah. Peperangan ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 623 Masehi di salah satu sumber mata air yang bernama Badar. Oleh karena itu, peperangan ini disebut dengan Perang Badar.
Dalam Perang Badar, pasukan Islam hanya berjumlah 313 orang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Sedangkan pasukan kafir berjumlah 1.000 orang yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Sebelum perang dimulai, terjadi perang tanding. Pihak umat Islam diwakilkan oleh Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pasukan kafir Quraisy diwakili oleh Syaiban bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Wakil pasukan musuh dapat dikalahkan oleh wakil dari pasukan Islam. Kemudian peperangan yang melibatkan banyak pasukan terjadi, dan umat Islam mengalami kemenangan yang sangat gemilang. Dalam peperangan tersebut, 70 orang kafir tewas dan 14 orang dari pihak kaum muslimin gugur, terdiri dari 8 orang Ansor dan 6 orang Muhajirin. Yang kedua yaitu Perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Badar, Abu Sufyan bersumpah tidak akan menikahi perempuan sebelum membalas kekalahannya. Abu Sufyan beserta pasukannya menyiapkan pasukan dengan bersenjata lengkap, dan terbentuklah pasukan kafir Quraisy dengan rincian 3.000 pasukan tempur yang di dalamnya terdapat 700 pasukan bertameng dan 200 pasukan berkuda. Pada tahun 3 Hijriah, di bawah komando Abu Sufyan, pasukan bergerak menuju ke Madinah. Pada hari Kamis, 21 Maret 625 Masehi, berada di hilir lembah Uhud. Setelah mengetahui gerakan musuh, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap, yang semula rencana bertahan di dalam kota. Setelah dapat saran dari para sahabat, Nabi memutuskan untuk menyambut pasukan di luar Madinah. Pasukan Islam berjumlah 1.000 orang, akan tetapi di tengah perjalanan 300 orang mengkhianati di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kedua pasukan bertemu di Bukit Uhud. Pada awal peperangan, tentara Muslim memperoleh kemenangan. Tetapi ketika pertempuran hampir selesai, pasukan pemanah umat Islam tergiur oleh harta rampasan perang yang sedang dikumpulkan oleh pasukan Muslimin di bawah bukit. Tanpa izin Rasulullah, mereka turun dan bergabung untuk mengambil harta-harta yang telah dikumpulkan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menyerang dari arah belakang. Akhirnya, pasukan Islam tidak mampu bertahan dan mengundurkan diri dari medan perang. Akibat dari perang ini, 70 anggota pasukan Islam gugur, sedangkan pasukan kafir tewas sebanyak 23 orang. Panglima perang kaum muslimin yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib gugur setelah dibunuh oleh Wasi, seorang budak Hindun, atas perintah tuanya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya Hindun, yaitu Utbah bin Rabi'ah, dan saudaranya Walid bin Utbah. Yang ketiga yaitu Perang Khandaq atau Perang Ahzab yang terjadi pada tahun 627 Masehi. Setelah mengalami kegagalan dalam Perang Uhud, dalam tempo 2 bulan kekuatan pasukan Islam telah pulih kembali. Pada tahun 627 Masehi, orang kafir Quraisy, Yahudi, dan suku Badui mampu membentuk pasukan yang berkekuatan 10.000 personil. Terdapat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Untuk menghadapi musuh Nabi Muhammad, mengerahkan 3.000 pasukan tempur. Atas saran Salman Al-Farisi, kaum muslim membuat sistem pertahanan berupa parit yang mengitari perbatasan kota Madinah. Parit panjang menghadang gerak pasukan. Parit dibuat tidak begitu lebar, hanya sekitar 4-5 meter, tetapi kedalamannya menyulitkan penyeberangan kuda maupun unta. Strategi perang seperti ini membuat heran pasukan musuh. Setiap kali mereka melakukan pengepungan dan serangan, usaha tersebut selalu gagal. Mereka bertahan di seberang parit dengan membuat kemah-kemah darurat sampai berhari-hari sehingga persediaan makanan menipis. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba datang angin kencang dan badai pasir yang merobohkan tenda-tenda mereka. Hal tersebut telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 9. Abu Sufyan kemudian sebagai pemimpin pasukan kafir Quraisy memutuskan untuk mundur karena tidak sanggup lagi meneruskan peperangan. Peperangan berhasil dimenangkan oleh umat Islam.
Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 628 Masehi. Setelah 6 tahun menetap di kota Madinah, timbul keinginan kaum muhajirin untuk menunaikan ibadah haji sekaligus mengunjungi tanah kelahiran. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah atau pada tahun 628 Masehi, umat Islam bersama dengan Nabi Muhammad berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, kaum kafir Quraisy berusaha menghadang rombongan tersebut. Dalam tradisi masyarakat Arab, bulan Zulkaidah diharamkan untuk mengadakan perang. Ketika rombongan umat Islam sampai di sebuah tempat yaitu Hudaybiyah yang jaraknya 6 mil dari kota Mekah, mereka berhenti. Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk mengabarkan kepada kaum kafir Quraisy maksud dan tujuan Nabi Muhammad beserta rombongan ke Mekah. Akan tetapi, para pemuka kafir Quraisy bersikeras tidak mengizinkan rombongan umat Islam untuk memasuki Mekah. Mereka akhirnya berhasil membuat kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi, yang pertama, kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad di Madinah tanpa alasan yang benar kepada walinya, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Dan yang keempat, kunjungan atau rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan pun paling lama adalah 3 hari dan tidak boleh membawa senjata. Selanjutnya yaitu Fathul Mekah yang terjadi pada 630 Masehi. Perjanjian damai yang telah disepakati antara kaum muslim dan kaum kafir tidak berlangsung lama karena dikhianati oleh kaum kafir Quraisy yang bersekutu dengan Bani Bakar menyerang Bani Quraisyah. Mengetahui hal itu, Nabi mengirim utusan kepada orang kafir dengan misi perdamaian dan memberikan tawaran sebagai berikut. Yang pertama, mengganti rugi terhadap korban suku Quraisyah. Yang kedua, menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau yang ketiga, menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dan kemudian ternyata kaum Quraisy lebih memilih usulan yang ketiga, yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Karena hal itu, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam, yaitu 10.000 pasukan, dan berangkat ke Mekah. Sesampai di dekat Mekah, kaum muslimin berhenti untuk mendirikan kemah. Kemudian Nabi Muhammad menuju Ka'bah dan melakukan tawaf. Setelah itu, Nabi Muhammad menghadap orang-orang yang telah berkumpul di masjid dan Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahan mereka. Setelah itu, Nabi Muhammad menghancurkan berhala yang sebanyak 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah bersih dari berhala, Nabi Muhammad memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kemudian umat Islam melakukan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Pada saat itulah nampak kemenangan umat Islam karena sejak saat itu datanglah berbondong-bondong masyarakat Mekah untuk masuk Islam. Di antara pembesar Quraisy yang masuk Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Mut'ib bin Abu Lahab, Ummu Hani binti Abi Thalib, dan yang lainnya. Kaum muslimin dapat menaklukkan kaum kafir Quraisy dan menaklukkan Mekah tanpa peperangan. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Mekah atau penaklukan atas kota Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nasr dan Surah Al-Fath. Selanjutnya yaitu Haji Wada. Pada bulan ke-11 dan tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji. Berita tersebut juga dikirim kepada seluruh suku yang berdiam di wilayah Jazirah Arab. Pada tanggal 25 Zulqa'dah atau bertepatan pada 23 Februari tahun 632 Masehi, Rasulullah meninggalkan Madinah dan sekitar 100.000 jamaah turut menunaikan haji.
pada hari Tarwiyah atau menyediakan air pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi pergi ke Mina. Kemudian keesokan harinya, beliau berangkat menuju Gunung Arafah. Kaum muslimin mengikutinya sambil mengucapkan kalimat talbiyah atau labbaik Allahumma labbaik dan takbir. Nabi berhenti di Namira atau sebuah desa di sebelah timur Arafah untuk berkemah. Setelah matahari tergelincir, beliau berangkat menuju wadi di wilayah Uran. Di tempat inilah Nabi menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Pada peristiwa inilah turun wahyu yang terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Yang terakhir yaitu ketika Nabi Muhammad wafat. Khutbah dan wahyu terakhir tersebut merupakan isyarat bahwa tugas Rasulullah telah selesai. 3 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad tetap memimpin sholat berjamaah walaupun kondisi badannya lemah. Ketika badannya sangat lemah, sekitar 3 hari menjelang wafatnya, Nabi tidak bisa mengimami sholat berjamaah dan menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya. Setelah sakit beberapa hari, tenaganya terus menurun dan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Terima kasih atas perhatian dan antusias anak-anak sekalian dalam memperhatikan materi yang Ibu berikan pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan serta pola makan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab 3. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.